Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Ulfat. Setelah sekian tahun tersibukkan oleh aktivitas berjualan kue, kali ini Dapur Ulfat kembali menyapa para sahabat Dapur Ulfat dengan resep blueberry cheesecake. Untuk membuat blueberry cheesecake ini, kita perlu siapkan lapisan pertama, yaitu dari biskuit yang telah dihancurkan dan mentega yang telah dicairkan. Kita campur di dalam satu wadah. Kemudian pada loyang yang telah kita alasi dengan baking paper, kita tuangkan biskuit yang telah dicampurkan oleh mentega tadi. Lalu dengan bantuan punggung sendok kita meratakan ke seluruh lapisan dasar loyang. Kita bisa menggunakan alat untuk memudahkan memadat-madatkan remahan biskuit ini di dasar loyang. Setelah selesai, masukkan ke dalam chiller. Tahap selanjutnya yaitu membuat adonan cheesecake. Cara pembuatannya, masukkan cream cheese ke dalam wadah. Lalu dengan bantuan spatula kita bisa melembutkan cream cheese agar nanti mudah tercampur dengan bahan lainnya. Pastikan cream cheese kita berada dalam suhu ruang. Kemudian masukkan gula halus. Ayak terlebih dahulu agar tidak ada gula halus yang menggumpal ketika dicampur dengan cream cheese. Jika di daerah Mams sangat susah memperoleh cream cheese, Mams mungkin bisa menggantinya dengan keju oles yang biasa terdapat di mini market. Tapi tentu saja rasa otentik dari cheesecake ini akan sangat berbeda ketika kita menggunakan keju oles. Saran saya tetap gunakan cream cheese yang 100% susu. Lanjutkan dengan mengaduk cream cheese bersama gula halus yang telah kita masukkan. Mams bisa mempergunakan bantuan mixer untuk memudahkan dalam pencampuran. Membuat cheesecake ini sangat mudah karena memang bagi Mams yang tidak memiliki mixer, hanya dengan bantuan spatula atau whisk saja Mams bisa membuat kue yang satu ini. Setelah adonan halus dan creamy seperti ini, kita bisa hentikan prosesnya. Lalu tambahkan parutan jeruk lemon. Lalu aduk kembali seluruhnya. Dan setelah tercampur, kita bisa masukkan satu persatu telur utuh. Kali ini saya mempergunakan bantuan mixer untuk memastikan seluruh bahan tercampur dengan sempurna. Lakukan secara bertahap dan tidak terlalu lama, cukup hanya sampai tercampur saja. Jangan lupa untuk meratakan pada sisi-sisi bowl mixer adonan yang menempel pada sisinya. Masukkan kembali telur utuh kedua dan kita mixer kembali. Lakukan pencampuran seluruh bahan ini secara perlahan agar cheesecake yang sedang kita buat ini adonannya tidak pecah. Kemudian masukkan tepung maizena. Jangan lupa untuk setiap bahan kering kita harus terlebih dahulu mengayaknya. Lalu kita campurkan secara manual seperti ini sebelum kita menyalakan mixer kita agar tepung yang telah kita masukkan tidak berhamburan. Dalam pembuatan cheesecake ini sebenarnya tidak ada tips atau trik yang terlalu khusus, hanya saja kita perlu memperlakukan secara perlahan dan pastikan adonan tidak bergerindil karena seluruh bahan telah tercampur. Sekali lagi kita perlu memastikan seluruhnya tercampur dengan baik, maka kita gunakan spatula untuk kembali merapikan sisi-sisi bowl yang menempel percikan adonan di atasnya. Dan bahan terakhir yang kita masukkan yaitu whipping cream. Kali ini saya mempergunakan dairy whipping cream atau whipping cream cair. Jangan lupa untuk menambahkan esen vanila atau vanila cair atau vanila bubuk jika Mams tidak memilikinya. Tambahkan perasan jeruk lemon.
Setelah kita ratakan dengan bantuan spatula pada sisi-sisi bowl, lalu kita bisa mengambil kembali loyang berisi remahan biskuit yang telah dipadatkan dan telah didinginkan sebelumnya. Lalu tuangkan adonan cheesecake kita. Setelah seluruhnya kita masukkan ke dalam loyang, kita bisa taburi buah blueberry segar ke dalam adonan. Masukkan satu persatu. Lalu dengan bantuan sendok kita campurkan agar blueberry segar bisa tercampur hingga ke dalam adonan. Pada sesi ini kita telah menyiapkan oven dan memanaskannya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 230 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit, kemudian cheesecake kita telah matang dan kita bisa keluarkan dari oven. Bahan awal yang harus dimasukkan yaitu gula halus. Kali ini saya membuat dalam jumlah yang cukup banyak sekaligus. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan perasan air jeruk lemon untuk menambah rasa segar pada selai blueberry homemade kita. Kemudian aduk rata hingga seluruhnya tercampur dan masak hingga selai blueberry ini mendidih dan matang secara sempurna. Setelah selesai, kita bisa sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu. Dan tahap terakhirnya yaitu kita bisa menuangkan selai blueberry homemade yang kita buat ini ke atas cheesecake yang telah jadi. Sudah terbayang kombinasi rasa dari manis dan asam, dari keju yang creamy dan juga lembut, dipadukan dengan selai yang segar, juga teksturnya dari lapisan dasar biskuit. Saat yang paling dinanti, akhirnya kita bisa memotong blueberry cheesecake kita. Dan inilah saatnya ketika kita telah memotongnya akan terlihat 3 lapisan, yaitu lapisan paling bawah, lapisan biskuit, lapisan cream cheese, dan selai blueberry homemade. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.